Selamat datang kembali di channel J99X AR Media. Sekarang kita lagi mau bahas sesuatu ya. Kita mau bahas sesuatu yang cukup kontroversial. Kontroversial sekali karena banyak banget komen yang pada akhirnya gue baca komen-komen netizen dan ya seolah-olah netizen ini menjadi juri pada saat kejuaraan Indonesian Drift Series kemarin gitu. Nah di sini kita mau sedikit klarifikasi sih, cuman nggak 100% klarifikasi ya. Kita sudut pandang kita sebagai seorang profesional drifter. Iya dong. Bukan sebagai juri. Bukan sebagai juri. Jadi di sini kita selain kita juga peserta juga kemarin, karena ini banyak mistake. Karena apa? Apa yang netizen lihat itu tidak sama dengan apa yang drifter itu lakukan. Yes, betul. Yang drifter itu dengar. Karena apa? Kita selalu ada briefing di pagi hari. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin banyak menyalahkan juri, ya kan? Kita lumayan against karena apa? Karena penonton itu nggak tahu apa yang diminta juri pada saat briefing, ya kan? Dan seperti contoh, apa tuh? Kalau misalnya mobil keluar dari lintasan, itu 0 poin. Yes, dianggapnya zero. Dianggap 0 poin. Bukan deduction atau pengurangan poin, tapi dianggap 0 poin. Nah, mungkin emang beberapa dari kalian juga udah pada tahu lah ya. Kita udah cukup sering nih drifting kayak gimana sih cara penilaiannya itu. Nah, cuman ada penilaian yang sangat detail itu sebetulnya semua cara penilaian itu ada di buku peraturan. Peraturan ada ya. Itu sebetulnya ada di situ dan di sini juri juga nggak sembarang orang asal bisa drifting jadi juri. Jadi juri enggak. Pasti jurinya udah kompak. Udah lisensi kan? Iya, satu udah lisensi ya karena semua juri itu part of dari komisi drifting juga. Iya, betul. Ya kebetulan gue di sini juga ketua komisi drifting dan gue memilih teman-teman untuk yang mau terjun industri menyelamatkan industri drifting. Nah, ketiga juri ini adalah teman-teman kita juga semua seorang pro drifter juga, mau dibilang legend pun juga legend. Mereka udah pernah balapan di luar negeri juga, bawa nama Indonesia. Jadi gue rasa udah sangat apa ya? Jam terbangnya cukup tinggi. Jam terbangnya cukup tinggi gitu loh. Mereka untuk jadi seorang pro drifter itu nggak semudah. Bener banget, gue sangat setuju. Oke, kalau gitu kita masuk ke salah satu run yang kontroversial. Ya, ini ada di kelas rookie, masih di top tertentu antara Ricky Bioy melawan Ivan Adrian Putra. Nah, ini kita lihat dulu sama-sama ya runnya. Kita lihat runnya dulu. Ini akan kita play run satunya Ricky sebagai lead car. Garis start dan seperti ini sudah ready, garis start dilihat. Berarti kalau dilihat dari sini Ricky Bioy mendapatkan poin yang lebih gede daripada Ivan ya, karena dia lead duluan. Poin dalam kualifikasi. Iya. Kita lihat di sini keduanya tidak ada yang menyentuh outer clipping point. Sini Ricky sama sekali nggak masuk. Sama sekali nggak masuk juga. Deduction point ya, deduction point ya. Lalu berikutnya di touch and go juga nggak masuk juga. Outer clipping point pun juga tidak masuk juga ya, masuk sedikit. Kedua dan dan straighten. Kedua-duanya sama-sama straighten. Ada minor deduction. Major deduction. Ini straighten lagi, Ivan. Oke, nanti pelan-pelan kita slow motion dan kita ulang ya. Kita lihat jadi sama-sama. Sekarang kita nyari kesalahannya dulu. Ya, oke. Kita pause. Ini akan kita ulang lagi. Jadi kalau dilihat dari run pertama, dua-duanya melakukan kesalahan. Tapi kesalahan mana yang paling banyak? Oke, ini di sini sudah cukup jelas lah ya. Ya. Nggak ada yang masuk ke outer. Nggak ada yang masuk outer. Jadi dua-duanya udah salah nih di sini ya. Udah major deduction. Ini switching lagi nggak masuk. Nggak masuk. Nah, dua-duanya salah. Tapi memang tugasnya si Cheskar harus mengikuti lead car kemanapun. Jadi kalau misalnya si lead car di sini nggak masuk ke clipping zone, ya si Cheskar tetap memang harus mengikuti. Jadi di sini poinnya Ivan sebetulnya cukup bagus. Cukup bagus ya. Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh. Kita ngelihat di sini juga. Nah, saat switching ini kan ada kotak tuh touch and go. Yang di situ itu namanya kotak touch and go. Jadi saat switching lead car harus bagian belakang mobil itu harus menyentuh si touch and go-nya itu. Yes, dan ini lead car-nya nggak dapat di sini. Nah, jadi minor udah banyak nih. Udah banyak. Deduction-nya udah banyak nih. Belum 0 ya, masih banyak deh. Belum 0. Yang cukup terlihat jelas di sini. Ini gue slow motion biar cukup jelas. Kita play lagi. Oke, nggak masuk kan? Nggak masuk juga di outer clipping point yang ketiga. Kita lagi lihat kedua rodanya lurus. Tuh, nah di sini. Oke. Nah, lihat kan di sini. Lihat di sini. Lurus dua-duanya. Nggak ada yang drift sama sekali kan? Iya. Lalu kita lihat lagi, mereka melakukan inisiasi ulang lagi, ya kan, reinitiate lagi. Nah, coba sebentar sampai sini kita mau diskusin kalau straighten itu ada yang dianggap sebagai zero, ada juga yang dianggap sebagai deduction-nya pengurangannya besar kan? Seingat gua pada saat
gue lupa pada saat briefing, tapi sepengetahuan gue tentang dunia drifting, kalau kita correction, ya, bicara kita correction, itu adalah minor reduction. Ya nggak? Kalau di kualifikasi nih ataupun lagi battle. Kalau udah 2 kali correction itu major reduction. Tapi bukan berarti zero. Ya kan? Iya, betul. Kita lihat di sini dia baru melakukan 1 kali ya. Iya, sama-sama. Sama-sama 1 kali. Ini mendekati tikungan terakhir, mendekati switching terakhir. Switching terakhir. Oke. Nah, Paus. Nah, di sini Ivan udah melakukan understeer. Iya, betul. Iya. Bener nggak? Betul. Ya. Pada saat dia seharusnya masih setirnya ke kiri. Iya betul, di sini kan sebenarnya posisi mobil dia masih posisi drifting ke kiri. Benar. Seharusnya posisi roda belok ke kiri. Belok ke kiri. Ini posisi rodanya udah belok ke kanan. Itu sudah zero counter. Sudah zero counter. Lagi ya, udah understeer. Means sudah bukan correction lagi. Berarti dia udah ada 2 kali. 2 kali kesalahan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di titik ini kalau kita lihat di situ kan ada garis track ya, yang kita udah bikinin. Island Island. Di tengah track. Di situ dia 4-4-nya keluar dari garis. Yes. Kalau kita lihat di sini titiknya, rodanya itu keluar dari garis. Nah, kan kelihatan kan 4-4-nya udah ngelawatin garis. Means ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Yes. Kita ngeliat 1 roda aja ngelewatin garis itu sudah ada deduction. Nah, 4-4-nya. Udah major reduction ya, lebih tepatnya ya. Bisa dibilang mungkin 0 kali ya. Yes. Karena sudah out of track. Sudah out of track. Ini balik lagi sekali lagi kita bukan juri, kita cuma menganalisa. Ya kan? Kita cuma menganalisa. Dan kita hanya melihat dari video rekaman ya. Video rekaman. Juri itu posisinya ditempatkan memang paling tinggi supaya bisa melihat semuanya. Mereka tuh lebih clear, lebih jelas. Benar. Oke, kita akan segera lanjutkan lagi, dan pada saat posisi ini Ricky Bioy tetap melakukan drifting walaupun line-nya juga tidak terlalu bagus. Iya, line-nya nggak bagus. Angle-nya masih ada. Angle-nya ada, cuman line-nya tidak terlalu bagus. Di sini means mereka mendapatkan poin. Ricky Bioy karena Ivan sudah out of track. Means dia udah 0 point. Jadi advantage-nya ada di Ricky Bioy. Kalau lu jadi juri, kita bicara kalau lu jadi juri, lu akan ngasih advantage kemana? Kalau gue lihat dari run sini, jelas ke Ricky karena Ivan gue anggap tuh udah out of track. Belum run 0. Oke. Berarti secara nggak langsung advantage di sini ada 10-0. Iya. Iya benar nggak? Iya. Kalau kita jadi juri nih, gue berumpama misalnya gue menjadi juri dan gue menilai ini adalah 10-0. Karena apa? Pada saat di briefing kita udah dikasih tahu kalau misalnya kita melewati garis itu adalah minor, apalagi sampai 4-4 rodanya keluar dari garis. Iya, keluar track tuh. Keluar track, ya sudah jelas. Udah pasti 0. Jadi pada saat ini advantage berada di Ricky Bioy. Tadi kan kita bisa bilang 10-0 ya. 10-0. Dan ini gue sama Akbar kan judge di IDDS. Iya. Itu kalau misalnya runnya seri kita bikinnya 5-5. Iya. Di sini karena ya Ivan nggak ada skor sama sekali, jadi advantage-nya 10 ada di Ricky Bioy. Oke. Kita coba percepat ke next round. Next run. Nah, sekarang run kedua tukeran ya, si Ivan di lead, Ricky yang ngejar dari belakang. Kita lihat kesalahan dulu ya. Kita lihat kesalahan dulu. Kita lihat full dulu deh. Ya, full. Ntar kita cari kesalahan di sini. 2 roda keluar dari Ivan Adrian. Ada tanah ke atas kan? Iya. Tapi dia stop drifting. Dia stop drifting. Ricky Bioy stop drifting. Ini sebenarnya runnya bagus banget sih si Ivan di depan. Bagus banget. Kalau kita lihat di sini justru sampai di batas ini Ivan malah bagus banget ya nyetirnya ya. Bagus banget. Bagus banget. Dan di sini Ricky Bioy melakukan kesalahan lagi. Berkali-kali melakukan kesalahan, melintir 0. Jadi pada saat ini sampai sini kita udah bisa menentukan bahwa Ricky Bioy dapat 0 ya. Yes. Dapat 0. Nah, cuman sekarang kita lihat slow mo lagi. Kita ulang dari awal, kita slow mo, kita lihat runnya si Ivan saat di lead nih. Kita dari start lagi. Jujur kalau emang lihat sekilas kayak gitu sih itu kelihatan Ivan bagus ya. Bener. Tapi gue tetap akan kasih advantage ke Ivan. Sama, gue juga setuju. Tapi balik lagi, tadi kita sempat bilang kalau juri itu berada di posisi tertinggi di dalam lintasan. Artinya penglihatan dia itu paling jelas. Paling jelas banget. Mungkin yang tidak kita lihat di sini dia bisa lihat dengan jelas. Nah, tapi ketika kita putar ulang lagi, kita akan melihat runnya Ivan sekarang pada saat Ivan berada di depan. Initiate-nya bagus. Sangat bagus sekali dari initiate. Memang sih angle-nya agak shallow sedikit sih, bang. Komentator juga bilang kan. Tapi dia tetap masih oke lah. Masih bisa mempertahankan drifting dan lainnya. Namun pada saat di titik set. Nah, boleh maju dikit lagi? Dikit. Tunggu, pertama nih kelihatan ya ada tanah ya. Ada tanah yang keluar. Lagi. Oke.
Persis di depan roda belakangnya Ivan itu adalah garis terluar dari clipping zone. Iya, outer clipping zone. Outer clipping zone. Dan kalau misalnya dilihat di situ ada tanah yang keangkat. Means kalau ada tanah yang keangkat itu udah pasti pada saat briefing kita udah dibilang itu adalah 0 point. Gue juga ingat banget waktu lagi briefing juri itu udah bilang roda keluar ke tanah itu dianggap sebagai 0. Karena anggap deh kalau ini bukan tanah tapi tembok semua, mobil udah pasti hancur kan? Udah pasti hancur, nggak bisa running. Ya, nah di sini selain satu ban kena tanah, satu ban yang lagi juga di luar garis terluar outer clipping zone. Yang dimana pada saat run ini juri sudah memutuskan Ivan mendapatkan 0 point. 0 point. Kalau menurut gua ya, ini balik lagi menurut kacamata kita kalau kita menjadi juri dan menganalisa run ini. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang kenapa sih? Ya awalnya gara-gara kita baca komen. Ya, kenapa si Ivan kalah? Ada yang bilang oh lebih baik kalah terhormat daripada menang bayar. Start dulu. Tidak ada yang bisa menang bayar di sini. Kredibilitas IDS itu mempertaruhkan nama baik semua para orang yang terlibat di sini, termasuk gua dan Dani sebagai kita yang create Indonesian Drift Series, termasuk juga juri-jurinya. Jadi kalau lo bilang lo bisa bayar dan lo menang, kenapa nggak kita aja yang menang? Guys, gue sama Akbar udah drifting dari tahun 2009 Bar. Iya, kita udah dari 2009. Kita nggak pernah lihat ada bayar-bayaran itu. Jujur, gue sama Akbar sekarang kita bener-bener inisiatif kita semangat banget pengen naikin drifting dan kita baca orang ngomong seperti itu. Jujur gue agak sedih sih. Sama, gue juga sangat sedih. Kita udah create industri ini capek ini tapi kok ternyata masih ada aja yang gitu. Padahal sama sekali nggak ada loh. Sama sekali nggak ada. Kalau misalnya ya juri bisa dibayar, kenapa nggak menangin kita aja? Ya minimal gue top qualifier lah. Di sini nih misalnya Ricky bayar, kenapa dia nggak juara 1 gitu? Iya benar. Iya. Nggak ada. Jadi buat teman-teman tolong be wise buat netizen terutama kalau misalnya kalian nonton apa yang kalian lihat di layar mungkin terlihat bagus, tapi kalian tidak melihat pada saat briefing. Kita lanjutin lagi. Ketika kita melihat di sini dia sudah mendapatkan 0 point dan Ricky Bioy mendapatkan 0 point, benar nggak? Masing-masing di run kedua ini mereka berdua sama-sama 0 point. Walaupun run Ivan bagus banget sih. Bener. Di depan. Cuman satu mistake, satu kesalahan di awal itu ngebuat runnya dia jadi 0. Jadi 0. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri. Pada saat advantage di pertama itu adalah Ricky Bioy, walaupun dia runnya tidak bagus. Walaupun runnya dia tidak bagus, tapi dia tidak mendapatkan 0 point. Dia hanya ada straighten, line-nya jelek, tapi tetap ada poin. Tetap ada poin dengan nilai kecil. Ya benar-benar kecil lah. Tapi setidaknya dia lebih advantage karena pada saat Ivan di belakang, dia udah out of track. Jadi dia pure 0. Nah kalau dilihat dari run kedua ini, mereka berdua, kalau gue jadi juri, gue akan memberikan mereka adalah 0-0. Jadi tidak ada yang dihitung dari run ini. So, yang dihitung adalah dari run yang pertama. Karena sama-sama tidak ada advantage di run ini. Dua-duanya melakukan major correction. Atau bisa dibilang kayak bukan major lagi gitu, udah 0 point. 0 point. Gitu. Karena kesalahan, kalau Ricky udah jelas lah kelihatan lah, bener-bener 0. Melintir, bener-bener udah 0. Kelihatan ya, di sini posisinya kayak dia jalan biasa gitu. Iya, kayak lagi touring ya. Kayak lagi mau overtake mobil depan. Iya. Gitu, nah. Ya, dan walaupun run Ivan mau sebagus apapun, cuma karena di awal dia sudah keluar dari track, keluar dari yang outer stepping point tadi, keluar track ya. Kita udah menganggapnya itu 0. Nah, balik lagi ini kita sebagai pro drifter yang menilai. Jadi di luar dari masalah ini merupakan salah satu yang lumayan cukup besar nih. Banyak banget dari keluarganya Ivan mungkin gak terima, lalu mungkin komentar yang negatif terhadap kita sebagai penyelenggara gitu ya. Akhirnya kita harus pick up di sini. Karena apa? Buat gue pribadi ya, kita udah berapa tahun? Udah 13 tahun lebih ya. Kita drifting udah 13 tahun lebih dan kita mau bisa dibilang kita mau mengorbankan diri kita untuk bikin industri ini berkembang. Lalu dengan ada anak baru yang datang lalu marah-marah dan maki-maki kita, lalu mengejek-ngejek kita sangat menjelek-jelekan industrinya, kita sangat tidak terima. Kenapa? Kalau kalian mau protes, that's why kita bikin video ini. Ini adalah sudut pandang kita sebagai pro drifter, bukan sebagai juri ya. Ya, tapi kalau kita di sini pada saat ini sebagai juri, kita juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan sama juri. Karena pada saat briefing, kita sudah tahu semua kalau ban itu keluar itu udah pasti 0 point. Udah pasti 0 point. Di sini bukan aja kita sebagai pembalap aja, cuman kita juga juri di IDDS virtual drifting, dan di situ
wah penilaiannya juga lebih rumit, lebih sangat rumit gitu. Jadi buat teman-teman pokoknya kita cuma mau make sure, terutama buat teman-teman yang baru, ya gue rasa kita udah kepanjangan nih ya. Buat teman-teman yang baru masuk ke dunia drifting, kalian jangan cuma siap untuk menang, tapi kalian juga harus siap buat kalah. Dan sekali lagi di sini gue dan Dani bilang, IDS jurinya kredibilitas sangat tinggi, ya nggak? Kita bisa menjamin itu. Kita bisa menjamin tidak ada yang bayar-bayaran untuk bisa menang. Siapapun sponsornya bisa menang. Hello, semua sponsor IDS adalah sponsornya kita. Mau kalian mau punya jabatan setinggi apapun, anaknya siapapun, kita tetap kita harus menjaga kredibilitas dari juri. Jadi benar-benar IDS kali ini mungkin banyak yang ngerasa kurang puas, tapi buat gue pribadi ya, mungkin buat Dani, gue sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh tim RC maupun OC dari Indonesian Drift Series. Ya, makanya semoga dengan penjelasan ini bisa kalian serap dengan baik lah ya. Mudah-mudahan kalian dapat pengertian yang baru dari sini. Dan gue berharap banget semoga ini terakhir kalinya kita ngasih bikin ini ya. Iya, benar. Semoga nggak ada ranah kontroversial seperti ini sih. Gitu. Jadi mungkin nextnya kita akan bikin video ini kali ya, video penjelasan tentang penilaian. Jadi kalian para penonton bisa ngerti cara penilaiannya gimana sih dari kualifikasi sampai ke tandem battle. Jadi mungkin kalau sama kalian sekarang kan udah banyak lah game-game drifting sama video-video drifting Formula Drift dan lain-lain, cuman kan di situ nggak ada penjelasan yang secara detail kan. Pokoknya paling dari kita segitu aja. Kalian boleh komen di bawah run mana lagi yang mau kita bacain, yang kalian anggap kontroversi. Silahkan kalian komen di bawah. Nanti kita akan berikan pandangan kita sebagai pro drifter tentang penilaian itu. Ya gak? Yes, betul. Pokoknya pesan dari gue sekali lagi untuk siapapun kalian yang baru mulai masuk di industri ini, ketika kalian kalah, jangan pernah menyerahkan orang lain untuk menjadi bantalan kalian kekalahan, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa gue belum bisa menang? Gue aja butuh waktu 11 tahun untuk jadi juara 1 di drifting di Indonesia, apalagi teman-teman yang masih baru. Jadi stop menyalahkan orang lain, introspeksi diri, dan yang paling penting adalah kalian jangan cuma harus siap untuk menang, tapi kalian juga harus terima siap untuk kalah. Setelah mental juara kalian baru kelihatan. Nah, itu dia. Udah? Oke, kalau gitu terima kasih. Semoga video ini bisa menjawab salah satu run kontroversial kemarin di IDS. Semoga ini terakhir kalinya. Dan semoga ini terakhir kalinya kita menjelaskan sehingga nggak banyak lagi yang komentar macam-macam. Oke, bye-bye.